Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2. Kita akan baca secara bersama-sama atau secara bergantian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Matius 2 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara bergantian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang melimpah Yehuda, karena daripadamu lah akan lahir seorang pemimpin yang akan menggalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia mereka Betlehem, katanya, kami dari sini adalah sama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Sewaktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini, tantangannya begitu besar dan banyak. Setelah kejadian ini, orang Majus itu tidak memberitahukan kepada Herodes. Akhirnya Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Untungnya, dan memang sudah skenarionya Tuhan, bahwa diminta kepada Yusuf dan Maria agar Tuhan Yesus dilarikan ke Mesir setelah kejadian orang Majus ini datang. Jadi yang bisa kita pelajari adalah bahwa waktu Tuhan datang, waktu Yesus datang, dunia ini menolak. Waktu Yesus hadir 2000 tahun yang lalu, raja yang ada di situ mendengarkan bahwa akan ada kerajaan baru yang timbul. Raja Herodes ini mungkin sudah banyak sekali lah penghasilannya dari Yudea ini sebagai dia raja. Dia orang yang paling hebat mungkin pada waktu itu. Dan kita tahu juga kejadian raja yang sama ini, kalau orangnya sama, dia juga lah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Memang ini adalah raja yang serakah, raja yang maunya menang sendiri, raja yang maunya berkuasa terus. Dia nggak tahu, umurnya pun pasti terbatas. Tetapi begitulah dunia tidak menghendaki waktu Tuhan lahir. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan demikian. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia,
tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi Tuhan begitu ditolak waktu itu. Bahkan akhirnya kita tahu, terakhir Tuhan sampai disalibkan, betul ya? Sampai mati disalibkan oleh karena penolakan-penolakan. Mengapa dunia menolak Tuhan pada waktu itu? Dari firman Tuhan kita sudah tahu bahwa dunia ini sedang dikuasai dengan kegelapan. Kalau ditanya kepada kita hari ini, apakah kegelapan itu masih ada? Kalau mau mengecek kegelapan itu masih ada, bisa kita lihat di TV, ya. Kita bisa lihat di berita-berita, di medsos. Masih ada KPK, masih ada polisi, masih ada tentara, ya. Masih ada anti teror, masih ada jaksa, masih ada hakim. Berarti kegelapan itu masih ada, bukan mereka yang gelap, tapi maksudnya mereka adalah orang-orang yang menangkap kegelapan. Walaupun yang kita tahu secara apa saja ya, secara fair saja, mereka sendiri pun di dalam kegelapan itu kadang-kadang. Artinya bahwa dunia ini sampai hari ini pun kegelapan itu tetap ada. Karena Tuhan masih memelihara yang namanya gandum dan masih memelihara yang namanya lalang. Ya, firman Tuhan bilang, bagaimana kerajaan Allah seperti gandum yang lahir yang tumbuh di tengah-tengah lalang. Suatu hari nanti ada waktunya bahwa gandum akan diambil untuk dipanen, lalang akan dibuang untuk dihanguskan, dibuang. Jadi memang sampai hari ini pun sebenarnya dunia ini masih dikuasai, masih menang kegelapan, tetapi bagi sebagian orang. Bagi domba di tengah-tengah serigala, seharusnya kita ini tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Suatu contoh, dan saya sering sekali membagikan ini. Suatu hari di Gerasa itu Tuhan Yesus jalan. Ya. Ada seorang yang gila di kuburan. Lalu waktu Tuhan lewat di kuburan ini, orang ini gila ini langsung dia marah sama Tuhan. Dia bilang dia tersungkur di hadapan Tuhan, bukan menyembah tapi kesakitan badannya. Karena dia bilang gini, kan belum waktu datang untuk menghakimi kami. Kenapa kau datang cepat kali? Rupanya di dalam orang gila ini ada iblis yang namanya Legion. Lalu dia bilang, pergikan kami, buang kami ke babi-babi sana, campakkan kami ke babi-babi sana. Akhirnya Yesus suruh semua iblis yang ada pada orang itu masuk ke mana? Ke babi-babi yang ada di sana, ternak babi. Akhirnya ternak babinya ini kacau, kerasukan setan dan melompat semuanya ke jurang. Akhirnya orang satu ini selamat karena tidak lagi iblis dalam dirinya. Karena tidak lagi dia suka mengganggu orang, karena tidak ada lagi iblis dalam dirinya. Dan kita tahu orang ini akhirnya jadi penginjil. Orang ini akhirnya memberitakan kebesaran Allah kepada keluarga-keluarganya. Tapi apa yang terjadi kepada Yesus? Waktu Yesus memberikan mujizat dan satu orang dipulihkan dan sembuh, di Lukas 8:37. Mari kita buka apa yang terjadi kepada Yesus. Lukas 8 ayat 37. Supaya kita betul-betul mengingat. Dikatakan dalam ayat 37 Lukas 8. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah yang punya babi-babi tadi. Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha babi tadi. Mereka ini adalah peternak-peternak yang pasti pada waktu itu karena babinya cemplung ke ke jurang, apa yang terjadi? Bisnis mereka bangkrut. Mereka takut ada Yesus nanti
Kehidupan mereka jadi merana. Oh, masa gara-gara satu orang gila ini kami harus bangkrut semua. Kadang-kadang pekerjaan Tuhan itu seperti itu dahsyatnya. Karena Tuhan gak mikirkan kita miskin atau kaya, tapi Dia mikirkan kita selamat atau tidak. Ini Tuhan Yesus kita. Jadi kita tidak bisa berkata-kata, wah, makanya seperti kemarin Natal kita bilang, hidup mati, tua muda, sehat, sakit, itu tidak melambangkan penyertaan Tuhan. Jangan-jangan di kesakitan kita, Tuhan justru jadinya ada dalam hidup kita. Waktu kita mau meminta sesuatu, kita bergumul, kita berdoa, dekat sama Tuhan. Begitu yang kita minta dapat, atau begitu yang kita minta nggak dapat, kita nggak berdoa lagi. Jadi kadang-kadang apa? Di dalam kesulitan-kesulitan kita justru sebenarnya Tuhan sedang ada menyertai hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita lagi senang-senang, makanya paling susah membuat tobat orang-orang yang nggak pernah lapar, ya, yang nggak pernah miskin, yang hidupnya enak terus, susah. Makanya Tuhan bilang seperti memasukkan unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah orang-orang kaya susahnya masuk kepada kerajaan Allah. Kenapa? Lebih hebatnya aku dari pendeta ini, ngomongnya aja bisa, orangnya miskinnya pendetanya, kan gitu biasa kita ya, lihat pendeta gitu ya, lihat hamba Tuhan. Apalah taunya dia, aku lebih hebat. Karena memang susah orang yang hidupnya bahagia itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ada apa? Bersungguh-sungguh. Sikit kena apa namanya? Agak mati lampu sikit AC nggak ada, udah lain ceritanya, ya kan? Kita nggak bisa. Kita lihat ada orang mungkin bertahun-tahun nggak pernah pakai AC, dia tenang-tenang aja. Justru dia bisa bersyukur. Jadi itu memang dunia ini yang kita belajar adalah menolak kehadiran Tuhan. Karena di dalamnya ada kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu adalah dosa dan pengaruh dosa. Kalau ada orang membunuh, tertangkap, itu dia bukan dosa. Itu adalah pengaruh dosa. Karena orang yang berdosa makanya dia membunuh. Ya. Singa dia nggak makan makanan rumput karena dia nggak mau makan rumput. Ya. Singa sukanya makan anak rusa, makanya dia kejarnya anak rusa. Dampak daripada dosa itulah yang kita rasakan. Tetapi semua orang sebenarnya hidup di dalam dosa, antara dia melakukan atau tidak. Tetapi umat Allah semuanya kita ada dosa ini, ya, nggak bisa hilang. Kegelapan ini nggak bisa hilang dari hidup kita. Ada aja kekurangan kita. Namun Tuhan melayakkan kita oleh karena ada terang yang datang, namanya tadi Tuhan Yesus. Maka di dalam Roma 4 di ayat 6-8 dikatakan demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan ini udah tahunya kita ada kegelapan dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sini siapa yang memiliki iman? Daud banyak dosanya, dikatakan di situ. Tetapi dia dibenarkan oleh Allah karena dia mau tersungkur di hadapan Allah. Karena dia mau menyembah Allah. Dia mau bilang, Tuhan, aku gak sanggup menyelesaikan dosa-dosaku, tapi biarlah Engkau yang menyucikan aku. Inilah datang Tuhan. Tapi ada sebagian orang berdosa justru dia menjauh daripada Tuhan, menentang Tuhan, marah kepada Tuhan. Tetapi orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan, seperti Zakheus, ya, begitu banyaknya masalah dia. Suatu dia melihat Yesus dan Tuhan Yesus bilang, ayo ke rumahku. Maka Zakheus pun menjadi orang yang berbeda. Zakheus menjadi orang yang dimenangkan. Artinya apa? Apakah kita siap menerima terang yang daripada Tuhan, atau seperti dunia kita menolak Tuhan? Mungkin kita Kristen, mungkin kita pengikut Yesus. Kalau saya sekarang lebih suka bilang namanya kita ini pengikut, supaya kita ingat bahwa
Yang di depan siapa kalau pengikut? Yesusnya ya. Follow Jesus. Yang di depan siapa? Yesusnya. Kalau Kristen kita nggak tahu apa artinya Kristen. Tapi kalau kita bilang kita pengikut Yesus, Yesusnya di depan, kita di mana? Di belakang. Kita ngikut-ngikutin dia. Ya, seperti bebek itu kalau ada yang jantannya itu, yang di belakangnya itu ngikutin ya. Nah, inilah kita. Ya. Jadi saya lebih suka sekarang kata-kata kita ini pengikut. Ya. Kalau ditanya pengikut apa? Pengikut Yesus. Daripada kita bilang kita Kristen. Karena banyak orang Kristen juga bukan pengikut Yesus. Banyak. Nah, kalau hari ini hidup duniawi kita punya hidup duniawi, membuat kita merasa tidak pantas kepada Tuhan. Sebenarnya kalau itu masih ada dalam diri kita, berarti kita ini sebenarnya masih memiliki terang itu, masih memiliki Yesus. Yang paling susah kalau ada orang dosa itu bagi dia sudah menjadi makanan sehari-hari. Gak tahu lagi dia bahwa itu sudah adalah dosa, ya. Menjelek-jelekkan orang, menggosip itu nggak menjadi dosa, itu agak-agak. Tapi kalau kita tahu bahwa apa, ini aku sudah nggak layak sama Tuhan karena melakukan hal-hal demikian, maka sebenarnya Tuhan masih ada dalam diri kita. Namun kita tetap mengingat bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Amin. Mungkin kita berpikir kok hidupku gini-gini aja, nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, dan kita mulai melihat bahwa karakter kita yang membuat kita seperti ini. Saya mau bilang kepada kita bahwa Tuhan sudah menunggu kita untuk kita datang kepada Dia. Baru kadang-kadang juga ada satu sisi lagi. Kalau karir, ya kadang kita suka gitu ya, karir kita di dunia ini terhambat oleh karena kita melakukan kebenaran atau karena dekat kepada Yesus, atau kita dicap orang Kristen misalnya, karir kita itu dihambat. Maka itu bukan lagi menjadi hal yang aneh. Karena Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu sudah mau langsung dibunuh. Ya. Jadi kalau gara-gara kekristenan kita dihambat udah biasa aja. Gak perlu kita datang ke pemerintahan. Lihat kami yang minoritas ini, enggak, berjuang aja kita, fight di dalam Tuhan. Kita tunjukkan ya. Mohon maaf kalau kita lihat prestasi-prestasi teman-teman, saya sebetulnya sekarang suka nonton Indonesian Idol itu. Yang juara-juara itu akhirnya apa? Worship leader di gereja, penyembah pujian. Karena mereka menyembah Tuhan di gereja, mereka nyanyi di panggung dunia, langsung mereka itu menjadi orang yang bagus karena kualitasnya. Bukan gini dibilang, ini karena minoritas harus kita angkat, harus kita naikkan. Enggak, jangan gara-gara kita ini sedikit, kita berharap pemerintah harus menolong kita, enggak perlu. Biar kita tetap di jalan Tuhan. Amin. Biar kita tetap menjadi orang Kristen apa adanya. Tapi kalau Tuhan nanti yang mengangkat kita, baru dunia melihat, ternyata anak Tuhan ini bagus-bagus suaranya. Ternyata anak Tuhan ini bagus-bagus pangalahonya, kelakuannya. Barulah mau nggak mau diangkat oleh dunia ini untuk dimuliakan. Kita tahu siapa Daniel, ya. Karena dia nggak mau menyembah berhala, dia harus masuk ke gua singa. Waktu singa tidak berani makan si Daniel, raja panggil dia, sini, kujadikan kau orang terbaik di negeri ini, dan semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Ini baru orang Kristen, bukan terbalik. Bukan kita yang ikut dunia. Amin. Kalau proses-proses hari ini terjadi pada kita, ingatlah bahwa sebenarnya memang sudah bagian daripada kita, karena Yesus memang ditolak di dunia ini. Tetapi lihatlah pengaruh kekristenan hari-hari ini begitu besar. Ya.
Saya selalu bilang sama jemaat, ini hari ini berapa hari di kalender Masehi atau kalender dunia? 7 hari. Ini angka apa ini 7? Ini angka Tuhan. Jam sampai jam berapa? 1 sampai 12. Ini angka apa? Angka Tuhan ini semua. Jadi dunia ini walaupun dia gak agama Kristen, dia sudah mengikuti yang namanya aturan-aturan yang dibikin Yesus. Ya, lihat, jadi kita ini gak usah menganggap diri kita kecil sebagai orang Kristen. Ya. Sunday, Monday, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu hari keberapa? Hari ke-7. Karena Minggu itu hari pertama. Memang di Indonesia diganti Senin dulu, Senin, Selasa, supaya hari Minggu adalah hari ke-7. Tidak. Hari Minggu hari pertama, hari Sabtu hari ke-7. Ini harinya Tuhan. Inilah hari-hari yang sudah Tuhan bikin, dan dunia ini semua mengikutinya. Kalender Masehi diikuti oleh dunia ini. Karena apa? Begitu besar. Rumah sakit, ya, sebelum ada Yesus nggak ada rumah sakit. Setelah ada Yesus, kebangkitan gereja, ada orang disembuhkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu hadir. Sekolah itu semuanya berasal dari gereja, ya. Rumah sakit itu berasal dari gereja. Sekolah itu berasal dari gereja. Jadi semua gereja ini sudah menjadi berkat bagi dunia. Walaupun sebagian masih menolaknya, tetapi mari kita berdoa bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dan walaupun dunia menolak, lama-kelamaan nanti akhirnya dunia semua mengakui dan tunduk bertelur di bawah kaki Tuhan Yesus. Amin.